Sahabat religi, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu sudah tidak asing lagi dengan kalimat bijak atau ajakan seperti mengasihi sesama, menghormati sesama, dan menghargai sesama. Namun yang menjadi pertanyaan di sini adalah siapakah sesama kita atau siapakah sesamaku? Nah, pertanyaan ini juga pernah diutarakan oleh seorang ahli Taurat atau boleh dikatakan tokoh agama pada masa Perjanjian Baru. Nah, kisah ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Injil ini Orang Samaria yang Murah Hati. Nah, sahabat religi bisa mengambil waktu pribadi untuk membaca secara lengkap Injil ini. Sahabat religi, singkat cerita dari kisah Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 tadi, melalui dialognya dengan Tuhan Yesus, kita dapat melihat bahwa ahli Taurat tersebut memiliki konsep pemahaman tersendiri tentang sesama. Nah, bagi ahli Taurat tersebut, sesama adalah orang yang satu agama atau keyakinan dan satu bangsa dengan dirinya. Pola pikir ahli Taurat tersebut tidak dapat sepenuhnya kita salahkan, karena memang demikian pola pikir kaum Yahudi pada masa tersebut, bahwa di luar kelompok adalah bukan sesama atau tidak dapat disebut dengan sesama. Beberapa sumber memberikan penjelasan terkait tafsiran terhadap beberapa teks dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang sesama. Dan didapati kesimpulan bahwa beberapa teks dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memberikan arti bahwa sesama adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan orang lain dalam ikatan keluarga, persahabatan, tetangga, dan sebangsa. Nah, oleh sebab itu dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, Tuhan Yesus mendobrak pemahaman tentang sesama yang selama ini dipegang. Tuhan Yesus memberikan konsep pemahaman baru. Tuhan Yesus memberi arti sesama yang tidak dibatasi oleh ikatan hubungan apapun. Bahkan orang yang bukan seagama atau sekeyakinan dan sebangsa dengan kita adalah sesama. Nah, Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 ini relevan dengan penguatan moderasi beragama yang merupakan salah satu program utama dalam Kementerian Agama Republik Indonesia. Semua manusia adalah sesama, dan semua manusia sebagai sesama kita berhak mendapatkan penerimaan, pertolongan, dan dihormati segala hak-haknya. Nah, sahabat religi, melalui cerita atau kesaksian dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 tadi dengan judul Orang Samaria yang Murah Hati, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan ajaran teladan yang tidak hanya untuk ahli Taurat atau orang yang mendengar pada saat itu, namun juga untuk kita semua pada masa kini, bahwa sesama bukan hanya orang dalam kelompok atau komunitas kita saja, tetapi siapapun tanpa memandang agama, bangsa, atau apapun adalah sesama yang perlu kita tolong dan hargai hak-haknya. Dan kalau kita mau berpikiran lebih luas dan terbuka, sebenarnya sesama ini tidak hanya terbatas manusia saja, tetapi sesama kita juga adalah sesama makhluk ciptaan. Seluruh alam semesta beserta isinya adalah sesama kita. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga, memelihara, dan melestarikan alam kita. Sahabat religi, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk bisa menjadi sesama bagi sesama manusia tanpa memandang agama, suku, siapapun di luar komunitas kita juga termasuk sesama yang perlu kita tolong dan kita hargai hak-haknya. Selain itu, kiranya Roh Kudus juga menolong kita untuk bisa menjadi sesama bagi seluruh makhluk ciptaan alam semesta ini beserta isinya. Tuhan menolong kita tetap sehat, sadar, selaras, dan bahagia.